Materi kita adalah operasi pada vektor. Yang pertama itu adalah penjumlahan vektor, dan yang kedua itu adalah pengurangan vektor. Yang ketiga adalah perkalian vektor dengan skalar, dan yang keempat adalah perkalian skalar dua vektor. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Oke, selamat bertemu kembali anak didik kami. Materi kita hari ini adalah operasi aljabar vektor. Ya, dalam operasi aljabar vektor ini ada dua yang akan kita kaji, yaitu yang pertama secara geometri dan yang kedua secara aljabar. Ya, kalau secara geometri tentunya terbatas ya, tentunya terbatas untuk menggambarkan operasi vektor pada bidang. Namun kalau dikaji dari secara aljabar untuk memperluas kajian vektor sehingga berlaku untuk secara umum ya. Jadi ada secara geometris, ada secara aljabar. Oke, baik. Ada 4 yang akan kita bahas. Tentunya tadi sudah disebutkan di awal. Yang pertama itu adalah penjumlahan vektor. Ya, penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan dua vektor dikatakan sama jika memiliki arah dan panjang yang sama ya. Arah dan panjang yang sama. Contoh, ini misalnya vektor A, kalau saya gambarkan lagi yang sama, ini vektor C kita misalkan. Nah, ini kan arah dan panjangnya sama, maka vektor A sama dengan vektor C. Ya, itu dia. Oke. Nah, vektor B ini diketahui vektor A dan vektor B. Nah, arahnya sudah ditentukan. Ini tadi hanya contoh saja ya. Nah, penjumlahan itu adalah resultan ya, resultan dari penjumlahan vektor A dan B. Oke. Nah, ini kita perhatikan gambar 1. Ini gambar 1. Ini adalah vektor A dan vektor B. Nah, untuk menjumlahkan vektor A dan vektor B ya, ataupun resultan dari vektor A dan vektor B, yang pertama itu adalah kita dekatkan atau kita impitkan titik pangkal daripada vektor A dengan titik pangkal daripada vektor B ya. Ini dia. Nah, setelah itu kita geser vektor B ini ke atas nih. Jadi kalau untuk penjumlahannya adalah ujung daripada vektor A bertemu dengan titik pangkal daripada vektor B ya, sehingga penjumlahannya itu resultannya adalah kita tarik dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B ya. Inilah dia yang disebut dengan vektor C. Jadi vektor C itu adalah vektor A tambah vektor B. Ini dia ya. Oke. Nah, boleh juga seperti ini ya. Boleh juga seperti ini. Ini vektor A, ini vektor B. Vektor A-nya yang kita pindah ya, yaitu ujung daripada vektor B bertemu dengan titik pangkal daripada vektor A. Nih. Sehingga untuk resultannya adalah kita tarik garis ya, garis dari titik pangkal vektor B ke titik ujung vektor A ya. Nih vektor C. Oke. Sehingga kita lihat urutannya. Ini adalah penjumlahan B dan A. Kalau tadi AB, kalau ini B dan A ya. Sehingga vektor C itu sama dengan vektor B tambah vektor A ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Ini vektor C sama dengan vektor B tambah vektor A. Jadi sama. Sehingga berlaku sifat komutatif. Komutatif itu penjumlahan pertukaran tempat ya. Oke, ini vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Ini dia sifat komutatif. Oke, itu dulu untuk penjumlahan vektor. Nah, ini contoh. Ini sudah saya gambarkan 3 vektor, arahnya sudah ditentukan dan namanya vektor A, vektor B, vektor C.
Pertanyaannya adalah tentukan resultan daripada ketiga vektor tersebut. Nah, ini ada 3 gambar. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ketiga gambar tersebut menunjukkan resultan daripada ketiga vektor tersebut, ya. Yang manapun itu sama, ya. Nih, baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, nih, vektor A, vektor B. Ingat, untuk mencari resultan daripada vektor secara geografis, ya, titik ujung bertemu titik pangkal, titik ujung bertemu titik pangkal, lalu resultannya titik ujung, titik pangkal, lalu dihubungkan ke titik ujung, ya. Nah, yang pertama saya jumlahkan, saya cari resultan daripada vektor A dan vektor B, ya. Ini dia, nampak ya, saya tarik ya sebuah vektor, saya lukiskan dari titik pangkal ke titik ujung vektor B. Itu disebut dengan penjumlahan vektor A dan vektor B, ya. Lalu selanjutnya, ini saya tarik vektor C ke titik ujung vektor A tambah vektor B. Nih. Lalu saya tarik, ya, saya lukiskan vektor dari titik pangkal vektor A tambah vektor B ke titik ujung vektor A vektor B, ya. Sehingga resultannya adalah yang pertama itu dijumlahkan dulu vektor A tambah vektor B, lalu dijumlahkan dengan vektor C. Ini dia. Oke, baik. Ini versi pertama. Versi kedua, nih. Untuk versi kedua, yang saya jumlah yang pertama itu adalah vektor B dan vektor C. Ini ya, yang saya jumlah pertama. Oke, lalu resultannya adalah saya tarik garis dari titik pangkal vektor B ke ujung vektor C. Ini vektor A tambah vektor C, vektor B tambah vektor C, ya. Nah, setelah itu vektor B dan vektor C saya hubungkan ke vektor A. Nih, pangkal daripada vektor B ke vektor C saya impitkan ke ujung vektor A. Nih, sehingga untuk mencari resultannya saya tarik garis dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B tambah C, ya, vektor B tambah vektor C, sehingga hasilnya adalah vektor A ditambahkan dengan vektor B ditambah vektor C, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya, ini yang pertama dijumlahkan dulu vektor A tambah vektor B, lalu dijumlahkan vektor C. Sedangkan ini dijumlahkan terlebih dahulu vektor B tambah vektor C, lalu dijumlahkan dengan vektor A, ya. Yang jelas, ya, untuk mencari resultan secara geometris, ya, harus bertemu ujung pangkal gitu saja, ya. Jangan ketemu ujung-ujung seperti ini. Seperti ini. Tidak bisa ini resultannya seperti ini, tidak bisa. Ya, bertemu ujung dengan ujung. Oke. Baik. Nah, yang ketiga. Nah, ini vektor A, ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, ujung vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Sehingga ini langsung saja saya tarik vektor dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Resultannya adalah vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Itulah secara geometris. Oke, itu untuk penjumlahan vektor. Yang kedua, pengurangan vektor, ya. Pengurangan vektor ya dapat dipandang sebagai penjumlahan dengan lawan dari pengurangan, ya. Oke. Baik, pengurangan vektor. Ini sudah diketahui dua buah vektor A dan vektor B, arahnya sudah diketahui, ya. Ini arahnya. Nah, pertanyaannya adalah gambarlah vektor C yang memenuhi vektor A kurang vektor B, ya. Ini dia. Oke, kita disuruh menggambar vektor C yang memenuhi vektor A dikurang vektor B. Nah,
Kalau kita gambarkan atau kita impitkan nih, ini vektor B, lalu vektor A saya geser kemari, supaya apa? Supaya ujung daripada vektor B ya berimpit dengan pangkal daripada vektor A. Kan itu kan mencari resultan ini kita. Tapi resultannya harus vektor A kurang vektor B. Itu dia. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil resultannya adalah ini saya tarik vektor garis dari titik pangkal B ke titik ujung A. Maka ini adalah B vektor tambah A vektor. Nah, tidak menyerupai seperti ini. Nah, bagaimana supaya menyerupai seperti ini? Nah, ini dapat kita lihat. Ini dapat dituliskan ya menjadi vektor A ditambah negatif vektor B. Maka untuk menegatifkan daripada vektor B ini, arahnya cukup kita ubah saja ya. Cukup kita ubah arahnya nih. Panjangnya sama. Ini sudah negatif vektor B. Sehingga untuk mencari resultannya ya seperti yang tadi ya. Ini kita gambarkan vektor A. Nih. Kita gambarkan vektor A. Resultannya ujung daripada vektor negatif B ini ya, lawan dari vektor B tadi nih, bertemu dengan pangkal daripada nih, bertemu dia ya. Nah, ini negatif vektor B atau lawan arah dari vektor B. Sehingga untuk mencari resultannya ini resultannya. Oke. Maka resultannya adalah A vektor ditambah negatif B vektor atau A vektor kurang B vektor ya. Jadi tinggal mengubah arahnya saja. Ingat, untuk mencari resultannya ya, ujung daripada vektor awal harus ketemu dengan pangkal daripada vektor selanjutnya ya. Oke. Nah, ini secara geometris. Nah, secara aljabarnya begini. Secara aljabarnya ya, ini diketahui vektor U sama dengan X1 Y1 dan vektor P sama dengan X2 Y2 ya. Nah, tentukan bentuk daripada U vektor dikurang V vektor ya. Sekali lagi, untuk mencari negatif daripada V vektor ini kan sama aja dengan U vektor ditambah negatif P vektor. Maka kita cari kita negatifkan ya komponen pada V vektor. Maka ini sama dengan negatif P vektor itu sama dengan negatif X2 negatif Y2 ya. Sehingga bentuk dari U vektor ditambah negatif P vektor itu adalah U vektor komponennya adalah X1 Y1 ditambah negatif P vektor komponennya adalah negatif X2 negatif Y2, maka sama dengan X1 dikurang X2 Y1 dikurang Y2. Inilah kalau secara aljabar ya. Nah, dalam bentuk lain ya, misalnya vektor U sama dengan A I vektor, ini topi ya, topi ditambah B J vektor, dan vektor P itu sama dengan P I dan Q J ya. Maka untuk mencari U vektor dikurang V vektornya itu adalah ya, perhatikan ini AI, ini PI ya, kita anggap aja itu adalah variabel ya, kita anggap aja ya. Maka yang dijumlahkan ataupun yang dikurangkan ataupun yang dioperasikan adalah variabel yang sama dengan variabel yang sama. Nih, I dengan I, J dengan J ya. Maka kalau dalam bentuk pengurangan nih, maka A dikurang P ini kan sama ini I ditambah B dikurang Q. Nah, itu dia ya. Jadi yang dioperasikan itu adalah ininya, kita anggap tadi I itu adalah
variabel, maka A itu adalah koefisien, B itu adalah koefisien. Hanya itu yang bisa kita operasikan, J dengan J, I dengan I. Oke, contoh. Ini contoh sudah diketahui komponen dari vektor A adalah 2I dikurang 5J, dan komponen daripada vektor B adalah 11I dan 4J. Ya. Nah, maka vektor A dikurang vektor B, ya seperti yang tadi, ya koefisien I dengan I, J dengan J. Ya. Maka A vektor dikurang B vektor sama dengan ini, I dengan I, berarti 2 dikurang 11 I vektor ditambah ini J dengan J, negatif 5 negatif 5 dikurang 4J, maka hasilnya sama dengan negatif 9I ditambah negatif 9J. Nah, ini langsung saja dapat kita tuliskan negatif 9I dikurang, kan positif, negatif jadi negatif ya, 9J. Oke, itu secara aljabar ya, pengurangan secara aljabar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang C, perkalian vektor dengan skalar ya. Skalar itu bilangan real ya. Skalar itu bilangan real. Nah, sudah diketahui komponen daripada vektor A 1, 3 dan komponen daripada vektor B 5, 6. Tentukan 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B. Ya, baik. Langsung saja ya. 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B sama dengan 3 kali vektor A adalah komponennya 1, 3 dikurang 2 kali vektor B komponennya adalah 5, 6. Sama dengan 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9. Dikurang 2 kali 5 itu 10, 2 kali 6 itu adalah 12, sama dengan 3 dikurang 10 adalah negatif 7, 9 dikurang 12 adalah negatif 3 ya. Ini dia hasilnya untuk perkalian vektor dengan skalar, jadi tidak ada kesulitan ya. Nah, hasil perkalian vektor dengan skalar adalah vektor, ini dia ya. Oke, kita lanjut di perkalian skalar 2 vektor ya. Kalau perkalian skalar 2 vektor itu perkalian dalam vektor itu disebut dengan dot ya. Nah, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut theta ya, maka perkalian skalar atau dot produk ya, perkalian dalam vektor itu disebut dengan dot ya, atau titik ya. Dua vektor dinotasikan dengan A vektor dot B vektor, gitu cara bacanya ya, A vektor dot B vektor, dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya, A vektor dot B vektor itu sama dengan panjang daripada vektor A dikali panjang daripada vektor B dikalikan dengan cos theta ya. Nah, ini ada contohnya. Diketahui panjang vektor A sama dengan 5 cm dan panjang vektor B itu ada 3 cm. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 120 derajat ya, tentukan hasil daripada vektor A dot vektor B ya. Oke, baik, langsung saja. Ini rumusnya, A vektor B vektor sama dengan panjang dari vektor A panjang daripada vektor B cos theta. Panjang vektor A itu adalah 5 cm dikali panjang vektor B itu adalah 3 cm, cos theta-nya itu adalah 120 derajat sama dengan 15 dikali cos 120. Cos 120 itu adalah negatif setengah ya, negatif 1/2. Ini harus sudah tahu sudut-sudut istimewa, maka ini sama dengan negatif 15/2. Nah, begitulah materi operasi aljabar ya, operasi vektor pada operasi pada vektor ya. Yang pertama itu adalah penjumlahan vektor, yang kedua itu adalah pengurangan vektor, yang C atau yang ketiga itu adalah perkalian vektor dengan skalar, dan yang D itu adalah perkalian skalar dan dua vektor ya.
perkalian skalar 2 vektor. Baik, selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.